Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ling Quan, tutup mulutmu. Klan Xiao dan klan kami memiliki perjanjian aliansi. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda membuka mulut untuk menghina mereka? Ucap Shun Er. Hahaha, Xiao Ji, kamu tidak perlu marah. Hanya saja saya sedikit belak-belakan, jawab Ling Quan sambil tersenyum. Dia mengubah kata-katanya. Namun, kepala klan menginstruksikan saya sebelum perjalanan bahwa saya harus menanyakan tentang lokasi kunci dari klan Xiao jika saya bertemu dengan Tuan Muda Xiaoyan, ucap Ling Quan. Ketika dia berbicara sampai saat ini, Ling Quan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Bolehkah saya bertanya, apakah Tuan Muda Xiaoyan dapat memberitahu saya? Ucap Ling Quan. Hati Shun Er bergetar ketika dia mendengar ini. Takutnya Xiaoyan akan mengungkapkan beberapa jejak. Dia baru saja akan menyela ketika Xiaoyan di sampingnya mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ragu. Kunci? Ling Quan mengerutkan kening saat dia melihat ekspresi ragu Xiaoyan. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Jangan bilang dia tidak tahu. Sekarang klan Xiao telah hancur. Tidak ada yang tahu apakah Hall of Soul telah merebut kuncinya. Akan merepotkan jika mereka sudah mendapatkannya, gumam Ling Quan. Aku belum mendapatkan kabar apapun tentang kunci itu setelah tinggal di klan Xiao selama bertahun-tahun. Bukankah kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa mendapatkannya dengan mudah? Shun Er menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hahaha, saya hanya bertanya secara acak. Tujuan utama perjalanan saya ke sini adalah untuk membawa kembali Nona Muda. Hal-hal lainnya hanyalah cabang. Ling Quan tersenyum dan segera membungkuk pada Shun Er dan berkata, Nona Muda, tolong, kepala klan benar-benar merindukanmu, ucap Ling Quan. Shun Er mengerutkan alisnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan baru saja akan menggerakkan kakinya. Saat Xiaoyan di sampingnya meraih tangannya, dia bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu akan pergi? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan Gege, saya telah meninggalkan klan selama bertahun-tahun dan telah menunda waktu kepulangan saya beberapa kali. Kali ini, tampaknya saya tidak bisa mendorongnya kembali. Xiaoyan Gege, ingat kata-kata yang saya ucapkan sebelumnya. Anda tidak boleh mengungkapkan berita bahwa batu giok Dewa Touse ada di tangan Anda. Di masa depan, Anda juga akan tahu siapa sebenarnya fraksi di belakang Shun Er. Namun, Xiaoyan Gege tidak boleh datang dan mencari Shun Er sebelum Anda memiliki kekuatan untuk melindungi batu giok kuno ini. Kalau tidak, beberapa orang di klan pasti akan menahanmu di sana. Batu giok di tanganmu itu memiliki implikasi yang terlalu besar, ucap Shun Er. Ekspresi Xiaoyan tidak stabil. Tangan yang memegang lengan Shun Er bergetar sedikit. Xiaoyan Gege, Shun Er akan menunggumu. Saya akan menunggu sampai Anda menjadi ahli yang memandang rendah semua orang. Shun Er selalu percaya bahwa Anda akan berdiri di puncak benua. Pada saat itu, klan Xiao yang ditolak akan sekali lagi berdiri di benua karena kamu, ucap Shun Er. Lengan Xiaoyan bergetar berulang kali. Emosinya menjadi kacau karena kata-kata Shun Er. Meskipun dia bukan lagi pemuda impulsif seperti dulu setelah pengalaman yang dibawanya selama bertahun-tahun ini. Mengalami perpisahan seperti ini setelah mengalami pergolakan klannya benar-benar membuatnya merasa tidak menerima keadaan ini. Selain itu, hanya pada saat perpisahan ini dia jelas menyadari beban seperti apa yang dimiliki wanita muda di depannya di dalam hatinya. Tuan Muda Xiaoyan, inilah misi kami. Oleh karena itu lepaskan Xiao Ji kami, ucap Ling Quan. Xiaoyan benar-benar mengabaikan kata-kata Ling Quan.
Tatapannya menatap tajam ke arah Shun-Er. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan melepaskan lengannya di bawah tatapan jahat Ling Kuan. Namun saat Xiaoyan hendak melepaskan lengan Shun-Er, tangannya tiba-tiba terulur dan membulatkan pinggang yang lembut dan lembut itu. Dia dengan kasar menariknya ke dalam pelukan dan kepalanya terkubur di rambut hitam Shun-Er yang mengeluarkan aroma bersih dan yang samar. Dia bergumam, "Shun-Er, tunggu aku. Aku akan pergi dan mencarimu. Saya tidak peduli seberapa besar atau menakutkan fraksi di belakang Anda. Kau milikku. Jika saya menjadi Douzun agar fraksi melihat langsung ke saya akan berusaha untuk menjadi Douzun. Jika Douzun tidak mau, maka Douseng. Jika Douseng tidak mau, maka Doudi. Nenek moyang klan Xiao bisa mencapai ketinggian itu saat itu. Aku Xiaoyan," ucap Xiaoyan. Bagian belakang gigi Shun-Er menggigit bibir bawahnya. Pupilnya yang seperti permata berkedip sedikit. "Bodoh. Jika kamu benar-benar ingin mencapai Doudi, kamu dapat memilih gadis manapun yang kamu inginkan di benua itu," ucap Shun-Er. Senyum di wajah Ling Kuan akhirnya ditarik sedikit saat dia melihat Xiaoyan dengan berani menarik Shun-Er ke dalam pelukannya. Matanya gelap dan sedingin bilah pisau saat mereka berhenti di tubuh Xiaoyan. Dia perlahan mengencangkan tinjunya, api seperti zat samar menyembur keluar dari tinjunya. Shun-Er dengan paksa melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan setelah muncul dan merasakan fluktuasi energi alam. Dia dengan cepat berbicara dengan suara lembut di samping telinganya. "Ingat apa yang telah saya katakan. Setidaknya jangan berhubungan dengan klan saya sebelum Anda mencapai Douzong." Begitu dia mengatakan ini, Shun-Er berbalik dan jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Tubuhnya melayang ke udara sebelum bahunya bergetar sedikit. Sepasang sayap Doki berwarna emas cemerlang muncul di punggungnya. Sepasang sayap mengepak dan dia mendarat di salah satu binatang bertanduk 4 bersayap itu. Akhirnya, dia dibawa oleh yang terakhir di bawah angin kencang dan terbang menuju cakrawala yang jauh. 9 sosok manusia di belakang Ling Kuan juga dengan cepat melintas ke binatang bertanduk 4 bersayap, sebelum akhirnya menyusul dengan cara seperti kilat dan dengan tegas melindunginya di tengah-tengah mereka. Hati Xiaoyan memiliki perasaan yang sunyi saat tatapannya dengan tegas menatap binatang bertanduk 4 bersayap yang secara bertahap menjadi jauh dan menghilang. Dia mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya berhenti di tubuh Ling Kuan yang masih berdiri di tempat yang sama. Dia berbicara dengan lemah. "Bukankah wakil komandan Ling Kuan akan pergi?" ucap Xiaoyan. "Saya tidak terburu-buru," jawab Ling Kuan. Ling Kuan tersenyum. Senyumnya berangsur-angsur menjadi dingin saat tatapannya menatap Xiaoyan dengan cara yang sangat gelap dan dingin. Dia dengan dingin tertawa. "Hanya saja aku ingin memberitahumu tentang sesuatu. Dengan prestasimu dan latar belakang klan Xiao yang telah menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya, kamu tidak cukup baik untuk Xiaoji. Saya akan memberitahu Anda dengan jujur. Kepala klan sudah menduga bahwa Xiaoji mungkin memiliki perasaan terhadap Anda. Oleh karena itu dia telah menugaskan saya untuk menyampaikan beberapa kata kepada Anda. Lupakan Xiaoji. Yang terbaik adalah Anda memperlakukan hal-hal di masa lalu seolah-olah tidak pernah terjadi. Xiaoji memiliki posisi yang sangat penting dalam klan. Hanya orang yang benar-benar kuat di benua yang cukup baik untuknya. Kamu tidak layak," ucap Ling Kuan. Wajah Ling Kuan mengandung penghinaan yang keras sepanjang 3 kata terakhir itu. Shun-Er dicari oleh semua jenius di klan. Dia secara alami termasuk di antara mereka. Namun ketika dia melihat bahwa Xiaoyan benar-benar berani menarik Shun-Er ke pelukan sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri dan membunuh Xiaoyan di tempat jika dia tidak diperhitungkan oleh kehadiran Shun-Er. Sekarang setelah dia menyampaikan pesan, dia secara alami perlu menggali dan mengejek semua yang dia bisa. Menurut anggapannya, secara alami akan menjadi hasil yang paling memuaskan jika dia bisa menggunakan kata-kata untuk menghancurkan Xiaoyan. Namun Xiaoyan di depannya tiba-tiba tenang setelah kata-katanya terdengar. Pupil hitamnya yang acuh tak acuh menatap Ling Kuan. Sesaat kemudian dia tertawa pelan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan terserah kamu untuk mencari kesalahan apakah aku cukup baik. Lagi pula, kamu harus cemburu padaku kan?" ucap Xiaoyan. Ketajaman di wajah Ling Kuan perlahan-lahan ditarik saat dia melihat Xiaoyan dengan cara yang suram. "Apakah kamu mencari kematian? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong ini karena Xiaoji melindungi Anda. Jika aku ingin membunuhmu,
Itu seperti menghancurkan semut, ucap Ling Kuan. Xiaoyan dengan acuh tak acuh mempelajari Ling Kuan yang wajahnya menyembunyikan niat membunuh. Cara yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun menyebabkan niat membunuh di dalam hati Ling Kuan menggeliat berulang kali. Dia benci orang seperti semut yang menunjukkan sikap acuh tak acuh ini. Saat niat membunuh Ling Kuan perlahan menyebar, suara samar tua tiba-tiba terdengar di padang rumput. Wakil komandan, membiarkan kalian semua memasuki akademi dalam sudah merupakan tindakan toleransi yang besar. Sekarang kamu benar-benar berpikir untuk bertindak melawan siswa akademi kita? Sosok hitam aneh muncul di udara saat suara tua itu terdengar. Itu mengejutkan penatua pertama Suqian. Niat membunuh di tubuh Ling Kuan dengan cepat ditarik ketika dia melihat Suqian muncul. Dia menangkupkan tangannya ke arah yang pertama dan tertawa. Apa yang dikatakan penatua pertama? Saya hanya melakukan percakapan dari hati ke hati dengan Tuan Muda Xiaoyan, ucap Ling Kuan. Baiklah, jangan bertele-tele di depanku. Saya telah memberikan wajah terhebat untuk klan Anda dengan mengizinkan Anda untuk datang dan mencari seseorang. Kamu harus segera pergi sekarang setelah kamu menemukannya. Suqian mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ling Kuan tersenyum ketika dia mendengar Suqian memberi perintah untuk mengusirnya, tetapi tidak membalas. Dia membukukan tubuhnya sedikit ke arah yang pertama sebelum sekali lagi berbalik ke arah Xiaoyan. Dia memberikan senyuman dangkal dan berkata, "Sepertinya kamu belum menyerah. Baiklah, jika Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda bisa datang untuk mencari nona muda di klan kapan saja. Pada saat itu, wakil komandan ini akan membiarkan Anda menyaksikan celah sebenarnya di antara kita," ucap Ling Kuan. Bahu Ling Kuan gemetar saat mengatakan ini. Sepasang sayap doki merah tua ditembakkan. Sepasang sayap mengepak sedikit sebelum tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Dia akhirnya terbang seperti kilat ke cakrawala, menghilang dari tepi langit dalam waktu singkat. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk dengan tenang. Dia berbicara dengan lembut. "Jika dia benar-benar berakting sekarang, aku akan membiarkan dia meninggalkan sesuatu bahkan jika aku harus berjuang habis-habisan sampai akhirnya aku terluka parah," ucap Xiaoyan. Dia mendengar kata-kata Xiaoyan yang diucapkan lembut itu. Dia jelas tahu bahwa yang pertama tidak hanya mencoba menjadi berani. Dia mengangguk dan tersenyum ketika dia berkata, "Saya percaya bahwa tidak mengherankan bagi seseorang yang dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikkan Mystic Cloud Sect dengan kemampuan ini," ucap Suqian. "Hahaha, baiklah, teman kecil. Besok adalah waktu untuk memasuki menara pemurnian Ki Api Langit untuk menerima pemurnian tubuh seseorang dengan api hati. Jika Anda mampu menahannya, itu akan membuka jalan bagi kemajuan ke kelas Douwang. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Hanya dengan menjadi orang yang benar-benar kuat, kamu bisa pergi ke klan itu dan mencari pacar kecilmu." Suqian menepuk bahu Xiaoyan dan menghibur. Dia segera membalikan tubuhnya dan berjalan perlahan menuju hutan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menatap punggung Suqian yang telah menghilang di dalam hutan. Baru kemudian dia berbalik dan mengarahkan pandangannya ke arah cakrawala utara yang jauh. Dia bergumam, "Shun-Er, tunggu aku." Tinju Xiaoyan perlahan terulur dari lengan bajunya. Tetesan darah merembes keluar dari celah di antara jari-jarinya. Kekejaman dan penghinaan dari Ling Kuan dari sebelumnya tidak berdampak pada Xiaoyan. Ling Kuan benar, aku akan mengingat hutang dan penghinaan ini. Setelah kejadian hari itu, Xiaoyan kembali ke gerbang Pan. Xiaoyan secara kebetulan bertemu dengan Wu Hao dan Hu Jia saat dia kembali ke gerbang Pan. Keduanya melihat wajah suram dari Xiaoyan dan saling memandang. Mereka tidak mengerti siapa yang telah membuat marah orang ini yang wajahnya selalu membawa senyuman. Tatapan mereka melayang ke punggung Xiaoyan. Hu Jia tampaknya telah menemukan sesuatu saat dia tanpa sadar bertanya dengan suara lembut, "Di mana Shun-Er?" tanya Hu Jia. Xiaoyan perlahan menghela nafas dan menjawab, "Dia pergi." "Hah? Dia pergi?" Wu Hao dan Hu Jia langsung tercengang saat mendengar. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan. "Kemana dia pergi? Dan kapan dia akan kembali?" tanya Hu Jia dan Wu Hao. "Dia telah kembali ke klannya. Sepertinya dia tidak akan kembali lagi di masa depan." Langkah kaki Xiaoyan berhenti di pintu masuk utama dan berbicara dengan suara samar. Dia segera mendorong pintu dan masuk. Wu Hao dan Hu Jia menatap kosong ke pintu masuk utama yang tertutup rapat. Beberapa saat kemudian sebelum mereka menghela nafas dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah bergaul begitu lama, hampir semua orang di gerbang Pan tidak memiliki apa-apa
selain rasa hormat terhadap wanita muda yang selalu membawa kelemah lembutan di wajahnya. Sepertinya emosi dari sejumlah besar anggota Gerbang PAN akan jatuh jika berita ini didengar. Hu Jie menghela nafas. Wu Hao mengangguk dengan sedikit pahit. Dia berbicara dengan lembut. Tidak heran, aku terus merasa bahwa Shun Er agak aneh akhir-akhir ini. Dia sebenarnya akan pergi, ucap Wu Hao. Sepertinya Xiaoyan tidak merasa baik di hatinya. Wu Hao tanpa daya merentangkan tangannya. Dia segera berbalik, berjalan keluar dan berbicara. Lupakan. Saya tidak akan mengganggunya dan membiarkan dia sendirian. Kamar kecil yang berisi aroma lembut yang samar masih memiliki sisa aroma wanita muda itu. Tubuh Xiaoyan terbaring di tempat tidur empuk dan perlahan menutup matanya. Kerutan dan senyum bergerak dari wanita muda di dalam pikirannya seperti pisau yang menebasnya. Dia sangat menanamkannya ke dalam ingatannya. Dia tidak pernah mengalami perasaan ini saat keindahan itu ada. Hanya sekarang setelah sesosok wangi itu pergi jauh. Perasaan ini naik ke dalam ingatannya yang paling dalam. Aku akan mencarimu. Tangan Xiaoyan yang memegang selimut menegang perlahan saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri dalam ruangan. Sekelompok besar anggota Gerbang PAN berkerumun di depan pavilion kecil di dalam Gerbang PAN. Mereka mengamati pintu yang tertutup rapat dan mengeluarkan bisikan pribadi yang lembut. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba mengeluarkan suara kecil. Semua percakapan pribadi segera berhenti. Banyak tatapan yang menatap ke pintu mengandung panas yang berapi-api dan rasa hormat. Seorang pria muda berjubah hitam perlahan berjalan keluar di bawah semua tatapan panas. Wu Hao dan Hu Jie diam-diam menghela napas lega saat mereka melihat Xiaoyan yang memulihkan ekspresi aslinya. Tatapan Xiaoyan melihat sekeliling. Setiap kali pandangannya tertuju ke area tertentu, anggota Gerbang PAN tanpa sadar akan mengangkat kepala dan mengangkat dada mereka. Tatapan mereka sangat panas dan bersemangat. Xiaoyan tersenyum sedikit sambil perlahan mengangkat tangannya. Itu segera jatuh saat suaranya berbicara singkat. Ayo pergi. Dengan kelompok besar yang bergerak, keributan yang mereka timbulkan cukup besar. Banyak tatapan melesat ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam memimpin. Mereka menyadari penyebabnya dan mengikuti di belakang anggota Gerbang PAN yang bangga dengan wajah penuh iri. Sekelompok besar berbaris maju dengan cara yang perkasa dan langsung menuju ke Menara Pemurnian Ki Api Langit. Mereka bertemu dengan beberapa fraksi lain di sepanjang jalan. Namun momentum dan aura mereka tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Gerbang PAN. Meskipun sebagian besar pemimpin dari fraksi lain adalah ahli dalam 10 besar, mereka tidak berani menunjukkan kebanggaan di depan Xiaoyan. Keberadaan khusus ini bahkan bisa mengalahkan Liu Qing ke titik di mana terakhir terluka parah. Bagaimanapun, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiaoyan dan Liu Qing tidak bertarung sampai mereka berdua terluka parah, kemungkinan mereka berdua akan menjadi pesaing terbesar untuk 3 tempat teratas. Kelompok Xiaoyan dan Lin Xiuya yang sama-sama bergegas melakukan kontak saat mereka akan mencapai Menara Pemurnian Ki Api Langit yang berkobar. Kedua kelompok tersebut dikejutkan saat bertemu sebelum langsung saling sapa. Tatapan Xiaoyan menyapu sekelompok hanya 20 orang lebih di belakang Lin Xiuya saat mereka saling menyapa. Hatinya mengeluarkan pujian yang tenang, meskipun jumlah orang dalam kelompok ini tidak sebanyak Gerbang PAN. Semua aura mereka disembunyikan sementara cahaya di mata mereka berkedip sesekali. Dari aglomerasi aura di seluruh tubuh mereka, sebagian besar kekuatan mereka seharusnya berada di sekitar bintang Dowling. Saya pikir ini adalah gigi serigala yang terkenal di Akademi Dalam. Tidak banyak orang, tetapi masing-masing dari 10 ini adalah elit sejati. Sementara Xiaoyan mengamati gigi serigala di belakang Lin Xiuya, tatapan yang terakhir juga sebagian mengarah ke Xiaoyan. Namun dia tidak melihat sosok yang telah tertanam dalam benaknya. Kekecewaan segera melintas di mata Xiaoyan. Kekecewaan segera melintas di matanya. Dia dengan cepat terlibat dalam obrolan dengan Xiaoyan saat mereka dengan cepat berjalan menuju puncak menara yang muncul di ujung pandangan mereka. Tempat itu sudah ramai oleh sejumlah besar pada saat kelompok Xiaoyan tiba. Karena 10 besar peringkat kuat akan memasuki bagian bawah menara, Akademi Dalam telah melarang siswa yang tersisa untuk masuk. Meskipun tindakan ini menyebabkan semua orang mengeluh, mereka juga tahu bahwa ini adalah aturan yang dibuat beberapa generasi yang lalu dan mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Munculnya kelompok besar Xiaoyan langsung menarik perhatian dari mana-mana.
Xiaoyan yang memiliki reputasi dan prestise saat ini yang tidak kalah dengan Lin Xiuya, secara langsung dikenali oleh semua orang. Segera berbagai suara terdengar di kerumunan. Xiaoyan mengabaikan suara-suara ini. Kelompoknya mengandalkan jumlah mereka yang besar, dan dia seperti pisau tajam yang dimasukkan ke dalam kelompok memisahkan mereka. Xiaoyan memperhatikan sekelompok orang yang meremas di belakangnya dan tanpa sadar menghembuskan nafas. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia juga hanya memiliki kualifikasi untuk berdiri di luar dan menyaksikan fraksi-fraksi itu menempati posisi terbaik dengan rasa iri. Tidak sangka, posisinya saat ini telah ditukar. Hei, Liu Qing juga ada di sini. Tubuh Lin Xiuya tiba-tiba melintas ke sisi Xiaoyan dan duduk sebelum melengkungkan bibirnya ke satu arah saat dia berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan kaget saat dia mendengar ini. Tatapannya juga beralih ke arah yang sama dengan Lin Xiuya, dan dia memang melihat keributan tiba-tiba terjadi di dalam kerumunan. Setelah itu sekelompok orang dengan aura sombong menerobos ke arah mereka sebelum bergegas menuju ke pintu masuk utama. Pemimpin kelompok itu adalah Liu Qing yang membawa tombak pemecah gunung. Di belakangnya adalah Liu Fei, Yao Sheng serta sekelompok pria yang sosoknya cukup kuat dan aura mereka tidak lebih lemah dari gigi serigala Lin Xiuya. Liu Qing merasakan sesuatu saat mata Xiaoyan terfokus pada yang pertama. Empat mata saling memandang dan langkah kaki Liu Qing secara bertahap melambat. Sebagai fokus dari seluruh tempat, setidaknya tindakannya secara alami mendapat perhatian semua orang. Oleh karena itu banyak tatapan sekali lagi diarahkan ke Xiaoyan. Liu Qing ragu sejenak di bawah fokus tatapan sekitarnya. Namun, dia memimpin kelompoknya perlahan menuju tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Anggota gerbang Pan di belakang Xiaoyan segera menjadi lebih tegang ketika mereka melihat sekelompok besar Liu Qing berkerumun. Setiap tatapan mereka mengungkapkan permusuhan, bahkan ada yang menghunus senjatanya. Langkah kaki Liu Qing berhenti pada jarak sekitar 10 meter dari anggota gerbang Pan. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang besar dengan aura sombong menghentikan kaki mereka pada saat yang bersamaan. Liu Qing membawa Liu Fei dan Yao Sheng saat dia perlahan berhenti di depan Xiaoyan. "Kamu sangat kuat, aku telah meremehkanmu," ucap Liu Qing. Xiaoyan tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah Liu Qing dan berkata, "Saya hanya beruntung," jawab Xiaoyan. "Keberuntungan tidak ada dalam pertarungan," Liu Qing berkata dengan lemah. Tatapan panas mendidihnya segera beralih ke arah Xiaoyan saat dia berbicara. "Namun, aku memiliki satu lawan tambahan mulai sekarang. Ini adalah hal yang sangat baik untuk saya. Aku akan datang dan mencarimu untuk berdebat jika ada waktu di masa depan," ucap Liu Qing. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat Liu Qing dan yang lainnya. Dia berbalik dan pergi. "Hahaha. Sepertinya semua orang telah tiba. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu," ucap Suqian. 11 orang dalam 10 besar peringkat kuat harus mengikutiku. Semua orang tidak diizinkan masuk hari ini. Jika tidak, Anda bisa melupakan untuk masuk setengah tahun ke depan. Suqian berbicara dengan suara samar sebelum segera mengabaikan semua orang yang dikejutkan oleh hukuman berat ini sampai leher mereka menyusut. Xiaoyan adalah orang pertama yang berdiri setelah melihat punggung Suqian. Setelah itu dia melangkah ke menara pemurnian Ki Api Langit di bawah banyak tatapan iri. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Miming sampai akhir ya, dan sampai jumpa.